Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran akidah akhlak. Nah, pada minggu kemarin masih ingat gak kita belajar apa? Iya, betul. Minggu kemarin kita belajar tentang akhlak terpuji seperti taubat dan taat. Nah, pada hari ini kita kembali lagi dengan materi membiasakan akhlak terpuji. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak absen terlebih dahulu lah. Yang pertama Abdul Khalik, Wahyu Firmansyah, Anissa Fitri. Anissa Fitri mana? Sakit. Oke. Nur Hamzatul Elma. Oke, cuma satu orang yang izin. Nah, setelah itu kita masuk ke materi, yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini kerap hubungannya dengan kehidupan bubuhan pian sehari-hari. Contohnya bermasyarakat, bersekolah, bersama teman, bersama orang tua, dan lain-lain. Jadi akhlak terpuji ini sangat dibutuhkan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada akhlak berpakaian. Pengertian pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Istilah pakaian kemudian disamakan dengan busana. Nah, jadi pakaian itu adalah baju kita yang kita pakai, celana, baju dalam, baju koko, alma mater, itu yang dinamakan pakaian atau juga bisa disebut dengan busana. Selanjutnya, fungsi pakaian. Nah, pakaian nih ada fungsinya. Yang pertama, menutup aurat. Secara bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Jadi pengertian aurat secara kebahasaan adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang bila dibuka tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan lainnya. Nah, jadi fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat. Aurat yaitu tadi apa? Aib, kemaluan, keburukan. Nah, jadi fungsi pakaian itu untuk menutup aib seperti tubuh kita, seperti apa yang di tubuh kita ini yang tidak boleh dilihat orang lain. Nah, jadi itu fungsi pakaian tadi. Selanjutnya, akhlak berhias. Yang pertama, pengertian berhias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun yang lainnya yang indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Nah, berhias itu adalah cara kita memperbaiki diri kita, mempercantik diri kita, mempergagah diri kita. Nih contohnya kayak bubuhan pian, handak tulak ke kondangan. Yang ngaratin hendak tulak ke acara orang pasti berhias, pasti berpakaian bagus, pasti bergagah-gagah. Nah, itu yang dinamakan berhias tadi. Selanjutnya, berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam karena ia adalah naluri manusiawi. Nah, jadi Islam tuh kadang melarang membuat pian kesan berhias, hendak bungas kah, hendak bergagah-gagah, kan ada Islam melarang. Selanjutnya, tubuh dan raut muka kita adalah karunia Allah sebagai anugerah Allah, wajib disyukuri, tidak boleh diingkari dengan cara menjadikannya sebagai alat untuk berbuat maksiat. Nah, jadi wajah kita, tubuh kita itu merupakan karunia Allah, jadi harus kita jaga juga. Jadi hendak digagah-gagahi, dicantik-cantiki itu boleh. Nah, selanjutnya tidak boleh diingkari menjadikannya sebagai alat untuk maksiat. Kayak apa contohnya? Misalkan bubuhan pian, berdandan nggak memperelok diri, boleh, tapi mun niatnya buruk, nggak menarik lawan jenis yang belum, yang bukan mahramnya atau bukan belum halal. Nah, itu kada boleh. Selanjutnya, cara mensyukurinya adalah dengan cara merawatnya dan menjadikannya sebagai sarana ibadah. Nah, seperti ini caranya anak-anaklah gasan mensyukuri, merawatnya tadi, menjadikannya sebagai sarana beribadah. Selanjutnya,
Nih, jika kita ingin berhias, terdapat rambu-rambu agar tidak melanggar syariat Islam sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini rambu-rambunya atau batas-batasnya. Yang pertama, niat yang lurus. Berhias hanya untuk beribadah yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, bukan untuk menarik nafsu lawan jenis yang tidak sah. Seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, dengarkan baik-baik. Berhias ini boleh, tapi secukupnya dijadikan sarana beribadah, bukan diniatkan untuk menarik lawan jenis. Nah, ingat, jadi nih, niatkan beribadah. Aku berhias karena Allah, biasan beribadah, bukan aku berhias supaya dilihat inya. Nah, itu hal yang salah. Jadi jangan berniat seperti itu. Yang nomor 2, dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama, yaitu najis dan yang berbahaya. Berhias nih, menggunakan kupur silahkan, menggunakan bedak silahkan, tapi yang membahayakan diri bubuhantian jangan sampai. Contohnya apa? Berhias menggunakan alkohol atau mungkin menggunakan bahan-bahan yang bercampur dengan narkoba. Nah, itu jangan. Gunakan bahan-bahan yang biasa aja, yang tidak merusak kulit bubuhantian ataupun tidak membuat kemudaratan pada bubuhantian. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Nah, kita orang muslim boleh berhias asal tidak menggunakan simbol-simbol yang mencerminkan atau menggambarkan non-muslim. Seperti apa mungkin? Mohon maaf, misalkan ada yang menggunakan lambang salib, ada yang menggunakan lambang apa yang mencerminkan kita ini bukan non-muslim. Nah, itu jangan sampai berhias seperti itu. Selanjutnya, tidak berlebih-lebihan. Berhias boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Contohnya, hendak pakai perhiasan, hendak pakai bedak, hendak pakai ini, hendak pakai itu, silahkan, asal jangan sampai berlebih-lebihan. Contohnya, berpakaian bagus, memakai perhiasan tapi berlebihan. Akhir-akhirnya apa? Ada orang nang niat mencuri atau merampok karena melihat perhiasannya sing banyakan. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan kemudaratan kepada dirinya sendiri. Nah, jadi berhias tuh jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Nah, ini seperti poin nomor yang di atas tadi, tidak boleh berhias seperti simbol muslim. Dan ini juga tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Nah, jadi bubuhantian jangan berhias seperti orang jahiliyah, diingatkan. Selanjutnya, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan perhiasan jenis kelamin. Nah, berhias boleh, hendak mencantik-cantik boleh, bergagah-gagah boleh, asal memperhatikan jenis kelamin, kelaziman jenis kelamin. Lelakian berdandan kayak lelakian, bibinian menggunakan jilbab, baju cantik seperti bibinian. Jangan kena lelakian kayak bibinian. Nah, itu kan boleh. Magenya kurang bibinian jadi lelakian, jangan sampai. Ingat nih rambu-rambu yang sudah Bapak bacakan. Selanjutnya, berhias bukan untuk berpoya-poya. Nah, ini perlu diingatkan lagi. Berhias bukan untuk berpoya-poya. Ingatlah anak-anak. Selanjutnya, akhlak bertamu. Nah, ini perlu pian ingat dan pian perhatikan akhlak dalam bertamu. Pian rancaknya bertamu ke rumah kawan, ke rumah nenek, ke rumah kawan mama. Ini harus diperhatikan. Yang pertama, bertamu adalah kunjungan ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Bertamu itu untuk silaturahmi, bukan gasan pinjam 100 Bang. Nah, itu salah. Yang pertama, bertamu tentu ada maksud dan tujuannya, antara lain menjenguk sedang sakit, mengobrol biasa, membicarakan bisnis, masalah keluarga dan sebagainya. Nah, jadi gini, bertamu itu untuk maksud bertujuan antara lain menjenguk orang yang sakit. Ada tetangga yang sakit, kita bertamu, gasan menjengukinya. Terus mengobrol-ngobrol biasa, membicarakan masalah keluarga, masalah nang apa, masalah nang kada berlebihan juga, tapi jangan keberatan masalah keluarga diungkit tetangga. Nah, itu hal yang salah, diingatkan anak-anak lah. Selanjutnya, etika dalam bertamu. Nah, ini ada etika dalam bertamu. Yang pertama, meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Ketok dulu, assalamualaikum. Pertama, assalamualaikum. Kedua, assalamualaikum. Ketiga, mun sampai ketiga kada dibukai lawang atau mungkin kada ada nang merespon, bulik dulu. Jangan memaksakan sampai kuciak-kuciak. Nah, itu hal yang kada baik. Selanjutnya, berpakaian yang rapi dan pantas. Hendak ke rumah orang bagus-bagus saya baju,
Jangan ke rumah orang karena mau baju selawar handap. Siapa aja orang nih hendak apa. Nah jadi bagus-bagus menghadap ke rumah orang. Selanjutnya memberi isyarat salam ketika datang. Mun datang ke rumah orang beri isyarat assalamualaikum. Adakah orang di rumah? Lawang terbuka berikan salam juga. Jangan mentang-mentang lawan terbuka, lawang tetangga terbuka langsung usur-usur masuk, mendusur masuk. Nah sangka orang maling kena. Itu hal yang salah. Ingat memberikan isyarat dulu lah salam ketika datang. Selanjutnya jangan mengintip ke dalam rumah. Nah ini jangan mentang-mentang lawang orang terbuka langsung menjenguk. Nah ya itu hal yang salah. Atau juga mentang-mentang jendela orang terbuka dihintip. Nah itu hal yang salah. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya memperkenalkan diri sebelum masuk. Nah kenalkan diri dulu, kamu siapa? Oh ini aku ini. Oh itu munnya belum kenal, sudah kenal langsung jangan apa-apa. Selanjutnya tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita. Nah ada misalkan bibinian di dalam rumah sorangan ika menak bertamu, jangan. Atau mungkin ada bini orang ika menak bertamu lakinya kadanda, jangan dulu hadangi lakinya. Nah ingatlah. Selanjutnya masuk dan duduk dengan sopan. Mun sudah masuk ke rumah orang sopan-sopan ya duduk. Nah duduk yang baik, jangan kaki di atas meja. Mbak tuh kayak pak duduk kayak ini misalkan. Nah itu hal yang salah lah, harus sopan untuk terhadap orang apalagi di rumah orang. Nah selanjutnya menerima jamuan rumah dengan senang hati. Mun tuan rumah menjamu menjurungi teh atau mungkin cuma baju putih, disyukuri ya, diterima. Jangan mentang-mentang hanya cuma memberi baju putih dipadiri mereka ini miskinnya. Nah itu hal yang salah, jangan sampai kayak itu. Terima apa adanya, syukuri apa yang dijurungnya. Paham? Nah oke, bagus. Selanjutnya akhlak menerima tamu. Nah tadi ada akhlak bertamu, sekarang ada juga akhlak menerima tamu. Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menerima tamu yaitu melewat berkunjung. Secara istilah menerima tamu dimaknai menyambut tamu. Nah tadi kita bertamu, kita nang menjadi tamu. Sekarang kita menerima tamu, yaitu kita nang menyambut tamu. Cara menyambut yang lazim dan wajar dilakukan menurut ataupun agama dengan maksud menyenangkan, memuliakan tamu dengan dasar keyakinan untuk mendapat rahmat dan ridho dari Allah. Jadi kita menerima tamu niatkan mendapat ridho Allah. Menerima tamu dengan lapang dada, jangan menerima tamu nih datang pulang si ini nih. Nah jangan kayak itu. Menerima tamu tuh harus baik. Tuh etika menerima tamu. Yang pertama berpakaian yang pantas. Berpakaian yang pantas, tetapi wujud muslim rupiah atau mungkin selawar panjang mau baju yang bagus. Jangan menerima tamu karena berbaju tetapi ada baju suara handap. Nah itu hal yang salah. Selanjutnya menerima tamu dengan sikap nang baik. Ada tamu datang, terima dengan sifat nang baik, sikap nang baik. Ya caranya dipandiri dengan sopan. Jangan menerima tamu apa kamu datang lagi. Nah itu hal yang salah. Ingatlah menerima tamu harus dengan sikap nang baik. Selanjutnya menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-ngadakan. Ikam menerima tamu tapi nang ada cuma ada misalkan wadah yang ini aja, atau mungkin yang beban ikam sanggup tukar cuma ini aja, itu ya disuruh. Kada perlu mengada-ngadakan yang sampai memperberat beban ikam. Selanjutnya antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Nah mun tamu bulik antarkan sampai pintu halaman. Misalkan halamannya berpagar, antarkan sampai pintu halaman. Jangan misalkan nih tamu bulik belum apaannya langsung tutupi lawang, pasnya keluar lawang rumah. Nah itu hal yang salah. Ingatlah hal yang salah seperti itu. Nah sampai sini paham? Oke, terima kasih sudah paham. Nah materinya sudah habis. Jadilah Bapak tekankan lagi adab, akhlak terpuji yang Bapak jelaskan tadi itu berkaitan dengan kehidupan beban pian sehari-hari. Nah jadi pada pembelajaran ini tolong diamalkan, entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Ya mungkin pertemuan ini Bapak akhiri dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.